Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nurul Mahila, spesialis radiologi, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Riau Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan skill pembacaan foto polos abdomen. Tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa mampu menganalisa hasil foto plain abdomen atau BNO dengan baik dan benar. Hal yang pertama yang harus dilakukan sebelum pasien difoto adalah menjelaskan beberapa hal kepada pasien sebagai persiapannya agar foto polos abdomen yang dihasilkan nanti benar-benar optimal, bersih, bebas dari fekal material dan udara yang banyak di dalam usus, sehingga akan mengganggu interpretasi hasil foto polos abdomen. Persiapan pada pasien atau penderita adalah yang satu, prinsipnya adalah usus harus bersih, bebas dari fekal mass dan udara yang banyak. 2 hari sebelum pemeriksaan, penderita makan bubur kecap. 1 malam sebelum pemeriksaan atau foto diberikan laksansia atau obat pencahar seperti garam Inggris atau magnesium sulfat atau MgSO4 sebanyak 25-30 gram, atau tablet Dukolak 2-4 tablet, atau dapat juga dengan kastrol oli 30 cc. Setelah minum laksan kurang lebih pukul 21, maka penderita sudah tidak boleh makan apa-apa lagi dan hanya boleh minum sedikit saja sampai selesai pemeriksaan besok pagi. Pagi hari sebelum dilakukan pemeriksaan dapat pula dilakukan klisma atau lavement jika masih ada keraguan terhadap kebersihan usus. Cegah aerofagi dengan cara penderita diminta tidak banyak bicara atau ketawa dan tidak boleh merokok. Kemudian dibuat foto polos abdomen, proyeksi AP dan hasilnya diinterpretasikan. Setelah pasien difoto, maka kita perlu memperhatikan data umum dalam pembacaan foto, karena beberapa penyakit itu berhubungan dengan data-data umum ini. Data umum yang harus dilihat adalah nama, usia, jenis kelamin, dan tanggal pemeriksaan. Adik-adik bisa lihat di sini ada nama, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada usia dan tanggal pemeriksaan. Selanjutnya adalah memperhatikan data teknik yang terdapat pada foto. Yang pertama adalah marker R atau L. Ini marker R atau L menandakan bahwa ini adalah sisi kanan pasien. Kemudian yang berikutnya, seluruh lapangan abdomen harus tampak pada film. Batas bawahnya adalah permukaan atas dari simfisis pubis. Batas atas film harus tampak ginjal dengan pada batas lateralnya itu bayangan abdomen tidak terpotong. Jadi batas bawah simfisis pubis, kemudian batas atasnya ginjal, batas atas ginjal tidak terpotong, lateral kanan dan kiri tidak terpotong. Kriteria berikutnya adalah tidak ada rotasi, di mana kolumna vertebralis harus berada di tengah film dengan prosesus spinosusnya berada di tengah vertebra, serta pelvis dan ilia kawing kanan dan kiri simetris. Ini vertebra tidak korpus vertebranya di tengah dengan proses spinosus di tengah, kemudian ini ilia kawing kanan dan kiri harus simetris. Kemudian kita mengevaluasi bagian-bagian foto. Yang pertama adalah gambaran udara usus. Kita menilai jumlah dan distribusinya. Jumlah di mana normalnya tidak meningkat. Pada abdomen yang normal, bayangan udara hanya terlihat pada fundus ventriculi atau gaster, kemudian bulbus duodeni dan kolon. Nah, ini adalah gambaran gaster. Kemudian ini di usus halus, ini di bagian kolon. Ini di bagian kolon. Pada usus halus tidak boleh ada bayangan udara, kecuali pada anak-anak disebabkan selalu menelan udara, dan pada orang tua atau usia lanjut di atas 60 tahun, tetapi tidak boleh berlebihan. Bila terlihat banyak udara di dalam kolon atau usus halus tetapi belum tampak gambaran herringbone atau hanya berupa suatu distended abdomen, maka keadaan ini disebut meteorismus atau subileus. Selanjutnya adalah menilai distribusi gas usus, apakah sesuai dengan topografi atau letak bagian usus atau kolon.
Bayangan udara tampak seperti frame-like appearance atau bingkai segi 4 sesuai dengan letak anatomi kolon, sedangkan bayangan udara usus halus itu terdistribusi di bagian tengah abdomen di daerah sini, tetapi gambar ini tidak kelihatan, artinya foto ini bagus. Bagian selanjutnya dari foto yang diperhatikan adalah hepar dan lien. Apakah terjadi pembesaran atau tidak? Ini heparnya normal, liennya juga tidak membesar. Berikutnya adalah garis psoas atau psoas line atau psoas shadow sama, harus jelas dan simetris pada foto ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Mulai dari setinggi vertebra thoracalis 12 sampai ke iliaca wing kanan maupun kiri. Kemudian berakhir di crista iliaca atau iliaca wing. Jika bayangan psoas menghilang, pertanda ada proses di abdomen. Misalnya ada pembengkakan dari ginjal atau abses misalnya. Organ selanjutnya yang dinilai adalah ginjal. Coba perhatikan konturnya, normalnya rata, kontur ginjal kanan maupun kiri rata. Kemudian ukurannya, normal ukurannya 3 sampai 3,5 korpus vertebra, dengan ginjal kanan relatif lebih kecil dari ginjal kiri. Ini 3 sampai 3,5 korpus vertebra. 1, 2, 3,5 korpus vertebra, di mana ginjal kanan lebih besar dibandingkan dengan ginjal kiri. Letaknya yaitu kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri. Ini kanan lebih rendah, kiri lebih tinggi karena kanan ada hepar. Kemudian aksisnya, coba lihat, perhatikan ini sejajar dengan psoas shadow atau psoas line. Kemudian kita menilai daerah vesika urinaria atau simfisis pubis, di mana bayangan urin di dalam vesika urinaria tampak lebih radio opak, dan jika urin sangat penuh akan memberikan gambaran ground glass appearance atau seperti kaca tembus pandang, tapi tidak jelas. Ini adalah daerah simfisis pubis. Kemudian yang bayangan radio opak ini adalah vesika urinaria yang terisi oleh urin. Langkah berikutnya adalah kita memperhatikan apakah ada bayangan kalsifikasi atau batu. Jika ada bayangan kalsifikasi atau batu, sebutkan jumlahnya, letaknya, ukurannya, bentuknya. Ada 3 tempat yang sering tersangkut batu ureter. Yang pertama adalah UPJ atau uretero-pelvic junction. Sedangkan yang kedua adalah persilangan ureter dengan vesika vasa iliaca atau pembuluh darah di ilium. Kemudian uretero-vesical junction atau UVJ. Ada 3 tempat, UPJ, persilangan ureter, dan UVJ. Nah, ini adalah contoh ada batu radio opak di paravertebral kiri yang multiple. Banyak sekali, ini adalah lokasinya di ginjal kiri, sedangkan ginjal kanannya ini tidak kelihatan, vesika urinaria juga tidak ada. Di ureter, sepanjang ureter juga tidak ada batu radio opak. Selanjutnya perhatikan preperitoneal fat line harus terlihat jelas berupa garis radiolucen pada dinding abdomen lateral kanan dan kiri yang makin ke bawah makin tebal. Nah, ini adalah preperitoneal fat line, ada garis radiolucen sebelah kanan, dan ini preperitoneal fat line yang sebelah kiri, di mana gambar radiolucen ini semakin ke bawah dia semakin tebal. Berikutnya adalah perhatikan vertebra. Pertama adalah korpus vertebra. Bentuknya, perhatikan bentuknya, ada atau tidak osteofit, osteolitik atau osteoblastik proses. Kemudian perhatikan lagi pedikel, harus tampak kiri maupun kanan. Bila menghilang maka ada tanda-tanda metastasis tumor ganas ke tulang belakang. Kemudian diskus intervertebralis harus sama jaraknya. Nah, ini adalah gambaran korpus vertebra 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ini mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah osteofit yang di pinggir-pinggir ini. Kemudian ini adalah pedikelnya. Ini pedikel kanan dan kiri harus tampak. Kalau tidak tampak berarti ada proses metastasis. Kemudian ini adalah diskus intervertebralis antara dua vertebra, antara vertebra yang atas dengan bawahnya ada celah
Yang radiolucent ini adalah diskus intervertebralis. Yang terakhir dinilai adalah diafragma jika terlihat. Kalau tidak terlihat maka tidak perlu dinilai. Kalau terlihat maka perhatikan bentuknya, letaknya. Normal diafragma kanan letaknya lebih tinggi dibandingkan dengan diafragma kiri. Pada foto ini kita bisa lihat diafragma ini yang sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Bentuknya seperti kubah, kanan lebih tinggi dibandingkan yang kiri. Nah, adik-adik, setelah membaca foto secara keseluruhan, kita dapat menyimpulkan bahwa pada foto ini tidak didapatkan kelainan atau fotonya normal. Demikianlah, kita telah selesai melakukan skill pembacaan foto polos abdomen atau BNO. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.